معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سيد الايام وعند الفقراء وعند المساكين الخطبتان فيها ما كان ركعتين مذكور فاذا زاد الهدي على المنبر فلا يتكلم احدكم ومن يتكلم فقد لقى ومن لقى فلا جمعه له انصتوا واستمعوا واطيعوا رحمكم الله. اللهم كن الاسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على المعاني رب اغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah rahmatul abrar, seorang imam besar yang diberikan gelar Sultanul Ulama fi zamanih, rajanya para ulama di zamannya. Kelahiran tahun 578 Hijriah, wafat pada tahun 660 Hijriah. Di dalam dua kitab beliau yang beliau tulis, Al-Qawaidul Kubra wal Qawaidul Sughra, beliau menyimpulkan bahwa mahiyatul Islam al-ihsan, substansi dan intisari dari seluruh ajaran Islam dia kembali kepada satu kata, yaitu al-ihsan, berbuat baik. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya,
Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu, termasuk lingkungan, termasuk berbuat baik kepada hewan, termasuk berbuat baik kepada sesama manusia, dan termasuk juga berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Kaitannya dengan berbuat baik kepada lingkungan di mana kita hidup di alam ini, dalam situasi peperangan sekalipun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya di zaman tersebut untuk memotong dan menebang pepohonan yang ada, merusak lingkungan, padahal dalam situasi peperangan, apalagi dalam situasi normal, dalam keadaan aman. Dalam situasi peperangan sekalipun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada seluruh sahabat yang akan berperang di jalan Allah untuk tidak merusak lingkungan. Maka inilah mahiyatul Islam, yaitu assalam lil alam, memberikan keselamatan dan berbuat baik kepada alam ini, termasuk lingkungan hidup kita. Oleh sebab itu, al-ihsan menurut al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam adalah mahiyatul Islam, intisari daripada ajaran agama Islam, berbuat baik, al-ihsan. Namun realita yang terjadi, justru alam ini dirusak oleh manusia. Sebagaimana yang tertuang di dalam firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Nampak kehancuran di darat maupun di laut sebab tangan-tangan manusia, kata Allah Ta'ala. Harful ba, huruf ba di ayat ini maknanya ba sababiyah dalam kajian ilmu nahu, artinya sebab tangan manusia, maka alam ini hancur di darat maupun di laut. Di darat, gunung-gunung hancur, pepohonan hancur. Begitu juga di laut terjadi pencemaran lingkungan, ekosistem kehidupan hayati di laut dan di darat juga terancam. Sebab apa? Sebab tangan manusia. Padahal Allah muliakan manusia sebagai khalifah fil ardh, yang menjaga, yang mengelola, yang mengatur alam semesta ini. Tugas ini dibebankan kepada manusia, bukan sebaliknya, manusia hadir sebagai perusak alam semesta ini. Wa idh qala, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, Allah menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Apa makna khalifah? Selain memiliki arti pemimpin, khalifah juga artinya adalah pelindung, penjaga, pengatur bagi bumi ini. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud,
inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa. Wahai Nabi Daud, kami telah jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Khitabnya kepada Nabi Daud, tapi secara umum kepada seluruh anak Adam, terutama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini, maka tetapkanlah hukum dengan kebenaran bil haq. Tidak mungkin seorang nabi menetapkan hukum dengan cara batil. Ini bahasa sebenarnya Allah tujukan kepada kita, bukan kepada para nabi. Para nabi ismatul anbiya, semua para nabi terjaga perbuatannya, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul, begitu juga At-Turath Al-Islami yang berbicara tentang para nabi, seakan-akan para nabi ini melakukan kesalahan, maka yakinkanlah itu bukan untuk para nabi, tapi bagi kita. Karena para nabi seluruhnya terjaga. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah salah ucapannya, perbuatannya, fikirannya, dan niatnya. Maka i'tiqad ini harus dipegang, sehingga jangan sampai kita su'ul adab, menjadi kurang ajar kepada para nabi, menyampaikan riwayat-riwayat yang mengurangi derajat mereka. Allah Ta'ala menyebut Nabi Daud, tapi khitab secara khusus kepada kita. Tetapkanlah hukum dengan hak dan jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Maka muncul pertanyaan, kenapa alam ini bisa hancur? Kenapa hutan-hutan hancur, gunung-gunung hancur, pulau-pulau hancur? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab la ahabba ay yakuna lahu thalithun hatta yamla'a fahu illa turab." Seandainya anak Adam memiliki dua lembah yang penuh dengan emas, maka niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan kalau berandai-andai yang ketiga pun dia telah dapat, maka dia akan cari lembah yang keempat. Yang keempat pun dia dapat, dia akan cari yang kelima, dan seterusnya hingga mulutnya penuh dengan tanah. Berakhirnya setelah dia masuk ke dalam tanah, meninggal dunia. Maka jawaban ini menjadi penjelas. Tidak masalah kekayaan yang ada, Allah ciptakan semua yang bermanfaat di bumi untuk manusia. Tapi juga harus diiringi dengan apa? Penjagaan. Diiringi dengan perhitungan, diiringi dengan kebaikan. Jangan mengikuti hawa nafsu dan sifat rakus. Ini yang menghancurkan, yaitu hirsun, sifat rakus manusia. Apapun keinginan dari hawa nafsunya, rakus yang ada di dalam dirinya, segala cara dia tempuh tanpa memikirkan kebaikan-kebaikan atau dampak-dampak buruk yang akan terjadi. Yang penting hasratnya itu bisa terpenuhi. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan, aslul ma'asiyah thalathatu asya'. Pangkal dari seluruh maksiat ada 3 hal, kata beliau. Yang pertama, al-kibru, kesombongan. Kesombongan adalah pangkal dari seluruh maksiat yang ada. Yang kedua, al-hirs, rakus. Dan yang ketiga, al-hasad, iri dengki. Rakus ini menjadi perhatian khusus di kalangan para asfiya, para pengkaji ilmu tasawuf,
Sebab kaitannya dengan kejahatan pertama yang terjadi di muka bumi ini. Sebab penyakit ini awal mulanya bersumber daripada iblis. Kalau kisah Qabil Habil yang puncaknya pembunuhan, saya ingin sampaikan bahwasanya di kalangan para ulama juga berbeda pendapat, di mana anak langsung dari para nabi itu juga mewarisi kenabian. Anak Nabi Adam misalnya, Nabi Adam melahirkan anak lewat istri beliau, Siti Hawa. Anak langsung dari seorang nabi, ada keyakinan para ulama mereka juga nabi. Kalau mereka juga nabi, maka tidak mungkin perbuatan jahat dilakukan. Begitu juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Itu sebagian ulama mengatakan tidak mungkin anak dari seorang nabi yang nanti terlahir juga mereka menjadi para nabi melakukan kejahatan. Itu i'tiqad para ulama, sebagian para ulama muhakkikun yang mereka peneliti terhadap riwayat-riwayat tersebut. Nah, semua kejahatan ini penyakitnya dari sombong. Dari sombong nanti dia bercabang, ada iri di situ. Penyakit awal iblis sombong. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah perintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia tidak mau. Allah Ta'ala menerangkan alasan iblis tidak mau taat, aba wastakbar, karena dia sombong. Dari sifat sombong ini kemudian melahirkan lagi iri hati. Iblis iri hati kepada Nabi Adam. Kemudian dari situ akan muncul penyakit lainnya, yaitu rakus, hirsun. Dan rakus ini tidak akan selesai kecuali seorang tersebut telah dikuburkan di dalam tanah, kecuali orang tersebut mampu melawan dorongan-dorongan yang ada di dalam dirinya yang bersumber daripada sifat hirs, sifat rakus. Sebab itu Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang imam besar generasi tabi'in yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, mereka dengan para aulia lainnya yang hidup semasa dengan beliau sepakat menyatakan usulul syarr thalathah, seluruh pangkal dari keburukan kembali ke tiga hal. Yang pertama al-hasad, kedengkian. Orang yang dalam hatinya ada kedengkian, secara tidak langsung dia sedang memprotes Allah. Ya Allah, kenapa kau berikan nikmat itu kepada fulan, bukan kepada saya? Orang yang punya iri hati dalam hatinya menunjukkan begitu lemahnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dengan sifat iri hati, karena sifat tersebut menghancurkan pahala-pahala kebaikan sebagaimana kayu bakar hancur lebur menjadi debu sebab terbakar oleh api. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, al-hirsu, pangkal dari semua keburukan adalah sifat rakus. Seandainya manusia ini mampu juga untuk mengeruk langit, mereka akan lakukan itu. Walaupun yang di bumi ini sudah habis, padahal kebutuhannya tidak hanya sedikit yang ia butuhkan, tapi karena sifat rakus itu ada, dia ambil sesuatu yang lebih dari luar kebutuhannya. Itulah sifat buruknya manusia. Makanya manusia-manusia yang baik, sifat ini dilawan, diperangi. Jihad fisabilillah memiliki dua makna. Ada jihad konkret menghadapi musuh di hadapan kita, tapi ada jihad yang sifatnya maknawi, menghadapi musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu juga jihad maknawi. Oleh sebab itu agama kita mengatur semuanya dengan tujuan al-ihsan, berbuat baik kepada diri kita, kepada sesama manusia,
kepada alam ini, lingkungan ini, kepada hewan. Itulah substansi ajaran Islam, yaitu al-ihsan yang dijelaskan oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.